buaya. Bicara binatang yang satu ini. Kakak ada cerita. Judulnya Buaya yang Tidak Pernah Bersyukur. Begini ceritanya. Suatu hari ada seekor buaya yang dia baru bangun dari tidurnya. Karena dia tidurnya udah cukup lama. Ketika bangun, buaya itu lapar. Aduh, rupanya saya ini tidur cukup lama. Perutnya bunyi, teman-teman. Aduh, perut saya keroncongan. Aku harus segera mencari makan. Kemudian buaya itu mulai berjalan di pinggir sungai untuk mencari makan. Tidak jauh dia berjalan, buaya itu melihat seekor betul, binatang ayam. Binatang ayam itu sedang mencari makan di pinggir sungai. Dia makan cacing-cacing kecil yang ada di pinggir sungai. Wah, cacing ini lezat sekali. Aku kalau banyak makan begini pasti tubuhku akan cepat besar. Asik. Begitu senangnya si ayam. Sampai ayam itu tidak menyadari bahwa sedang diperhatikan sama buaya yang sedang lapar. Buaya itu menghampiri si ayam. Ayam tidak sadar. Ayam tidak sadar, teman-teman. Dia asik dengan makan cacing tadi. Buaya itu semakin mendekat, teman. Semakin dekat, semakin dekat. Dan ketika mendekat, ayam itu baru menengok, teman-teman, dan dia terkejut. Wah, buaya. Dia teriak. Ya, dia teriak. Tapi ayam itu tidak bisa kabur, teman-teman. Karena salah satu kaki ayam sudah digigit sama si buaya. Aduh, om buaya, jangan makan aku, jangan makan aku. Aku belum makan, aku lapar, ucap buaya itu. Ya tapi jangan makan aku kan dagingnya kecil. Kalau aku sarankan sebaiknya kamu makan si kambing. Tidak jauh dari sini itu ada kambing. Makan dia aja. Pak. Pasti kalau kamu makan daging kambing, kamu pasti akan kenyang. Karena kan kambing lebih besar daripada aku. Iya juga ya. Akhirnya, teman-teman, apa yang dilakukan buaya? Dilepaskannya si ayam. Karena dia berpikir antara ayam dan kambing itu lebih besar si kambing. Pasti kalau makan kambing dia lebih besar dagingnya, lebih cepat kenyang. Ya, di situ saja si buaya tidak bersyukur. Sementara si ayam ketika dilepaskan, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau telah menyelamatkan aku. Ayam itu langsung pergi, teman-teman.
dia selamat, dia bersyukur ya, karena merasa terselamatkan. Kita lanjut ke buaya. Kesini lagi. Buaya itu pun dia coba menuju ke tempat si kambing. Dan benar, dia melihat si kambing itu sedang asik makan dedaunan. Bah, bah. Sama seperti ayam. Si kambing tidak menyadari bahwa di belakangnya ada seekor buaya yang sedang mengincarnya untuk dijadikan santapannya hari itu. Kambing asik saja. Bah, bah. Dan ketika kambing itu ya sedang asik makan dan si buaya itu semakin dekat, kambing baru menoleh dan kaget lagi. Bah, bah. Kakinya sudah kegigit lagi. Kambing tuh bicara lagi sama si buaya. Bah, bah, jangan makan aku buaya. Aku ini bah, kambing yang kesakitan. Lihat tubuh aku ini ya sedang gatal-gatal. Nanti kamu tertular sama aku. Tidak peduli, yang penting aku bisa makan, ucap si buaya. Karena kamu kan badannya besar. Buaya, kalau bicara besar jangan ke aku, kan ada lagi yang lebih besar. Itu di sana ada sapi. Kalau kamu makan daging sapi, pastinya kamu lebih kenyang. Setelah itu kamu bisa puasa selama 2 minggu. Wah, benar juga ya. Teman-teman, lagi-lagi si buaya itu tidak bersyukur. Dia mau lagi yang lebih besar. Dianggapnya tidak bisa kenyang, padahal itu rezekinya. Buaya tidak bersyukur. Sementara si kambing bersyukur. Alhamdulillah, aku terselamatkan. Terima kasih ya Allah. Kambing bersyukur, sementara si buaya tidak bersyukur. Kambing akhirnya pergi. Buaya melanjutkan lagi tuh perjalanan menuju ke tempatnya. Ke tempat siapa? Betul, ke tempat si sapi. Sapi sedang asik minum, teman-teman. Sedang asik minum. Sama saja seperti ayam dan kambing tadi. Dia tidak menyadari bahwa ada bahaya, ada buaya di belakangnya. Dan benar, ketika ini sapi tidak bergerak. Kenapa? Karena kakinya salah satu udah digigit sama buaya. Jangan makan aku, jangan, aduh. Kata si sapi, teman-teman. Kata sapi. Buaya tidak peduli. Kau memang yang paling besar. Aku akan makan. Kata buaya seperti itu. Lagi-lagi sapi bilang, buaya. Kalau bicara yang paling besar bukan aku. Itu di sebelah sana ada gajah. Wah, teman-teman. Ternyata lagi-lagi nih si buaya itu tidak bersyukur. Karena pikirannya dia pengen lagi dapat yang lebih besar daripada sapi, yaitu gajah. Akhirnya si sapi dilepaskan lagi. Dilepaskan, teman-teman. Sapi bersyukur, si buaya tidak bersyukur. Sapi pun pergi. Buaya melanjutkan dan akhirnya benar ketemu sama gajah. Tapi ketemunya sama anak gajah yang ukurannya tidak jauh berbeda dengan si sapi. Ya, yang ukurannya tidak jauh berbeda dengan sapi, sama. Akhirnya dia putuskan makan yang ini aja.
Lalu sama, kakinya sudah digigit sama buaya. Namun kali ini anak gajah itu mencoba melawan, tapi tetap dia kalah. Akhirnya dia punya suara yang untuk meminta pertolongan kepada ibunya, yang kebetulan ibunya tidak jauh dari situ. Ya, anak gajah itu berteriak, tolong! Begitu, ibu tolong aku. Karena suaranya keras, ibu gajah mendengar. Ibu gajah mendengar suara anaknya, dan karena dia sayang sama anaknya, ibu gajah dengan cepat berlari dan melihat anaknya sedang dalam kesulitan, kakinya digigit sama. Dengan cepat, dengan kaki besarnya, dengan kekuatannya, dia injak sekuat tenaga mulutnya si buaya. Waduh, mulutku sakit, waduh, mulutku sakit. Teriak si buaya, dan akhirnya buaya pun melepas gigitannya. Buaya pun lari, langsung dia nyebur, menyelam ke dalam air. Dan akhirnya buaya itu pun tidak mendapatkan hasil apa-apa untuk dia makan hari itu. Nah, teman-teman, di dalam cerita ini kita bisa ambil nih pesannya, kesimpulannya. Hidup itu harus banyak bersyukur. Jadi teman-teman, harus diingat, kita hidup itu harus banyak bersyukur. Ketika kita banyak bersyukur, insya Allah hidup kita akan berkah. Oke? Sampai jumpa di dongeng selanjutnya.